Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Horas Pahita Sudi. Ya, mohon maaf sebelumnya. Tadi ada bisik-bisikan ya bapak-bapak bawa wayang nggak gitu. Duh, saya tadinya berpikiran mau bawa wayang, tapi saya pikir meskipun di sini banyak Puja Kusuma, ya, putra Jawa kelahiran Sumatera. Cuman kok rasanya agak lucu gitu saya di Medan bawa wayang. Maka di Medan saya akan bawa pantun saja. Ya, izin tadi saya buat pantun yang mendadak saya buat, tapi moga-moga bisa masuk ke Bapak dan Puspa sebagai pembuka acara. Izin. Kemerdekawo malam bersila. Minum kopi dan makan roti. Buku putih terbuka sudah bukan lagi rahasia, ya, tentang janji-janji palsu Jokowi. Baik, yang kedua, jalan-jalan ke Danau Toba. Tak lupa singgah beli ikan sotong. Nah, katanya ada wali kota yang kemarin bersih, tapi kok curiga saya. Ada jejak digital kasus lampu pocong. Itu ikan sotong. Baik, Bapak dan Ibu, supaya tidak berlama-lama, izin saya dan Dr. Tifa yang hari ini hadir. Seharusnya kami bertiga, tapi memang kami mohon izin salah satu dari RRT sekarang memang lagi ada di Jogja untuk terus membongkar. Jadi kami bagi tugas terus membongkar kasus-kasus yang ada. Mas Rismon kemarin ketemu dengan seorang profesor dari UGM, ya, yang kemudian Profesor Bagas yang banyak bercerita tentang suasana pendidikan di era tahun 80-an, dan itu yang akan membantah kesaksian-kesaksian dari para orang-orang yang bilang, oh zaman dulu tuh gak ada sarjana muda. Ternyata ada, dan itu disampaikan langsung oleh Rektor UGM. Jadi masih jadi pertanyaan, Jokowi itu sarjana atau sarjana muda, ya gitu, karena ijazahnya kok gak ada gitu loh sampai dengan detik ini. Dan nanti juga akan saya sampaikan update terbaru Bapak dan Ibu. Terima kasih atas berkat doa dan restu dan juga tentu dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami sudah berhasil mendapatkan, dan ini adalah kemenangan bagi rakyat semuanya, salinan kopi ijazah yang selama ini disembunyikan oleh yang bersangkutan. Dan kami dapat secara resmi dari KPU, dari Komisi Pemilihan Umum. Tim kami, ya kita bersama-sama, ya, kami bersurat ke 8 institusi dan kami mulai mendapatkan satu, dan itu adalah sesuai dengan apa yang ada pada buku. Nanti sedikit Mas Diki akan bantu saya untuk menyampaikan sedikit ulasan tentang bagaimana membandingkan ijazah asli dan palsu itu. Jadi itu perkembangan yang paling baru sampai dengan hari ini. Izin Bapak dan Ibu, jadi buku ini memang kami rancang, izin, ya, untuk bisa dibaca secara mudah. Artinya Bapak dan Ibu tidak perlu harus langsung khatam buku ini, ya, susah, ya. Lebih baik menghatamkan 114 surat, ya, dalam Quran, jelas itu, ya. Kalau buku ini dibaca sedikit-sedikit per bab, itu insya Allah sudah akan masuk. Dan buku ini memang kami susun bertiga. Paling depan tulisan saya, kemudian di tengah ada tulisannya Bang Rismon, paling belakang kesimpulan, dan itu menarik banget, itu tulisannya Dr. Tifa yang membahas tentang, nanti akan diceritakan langsung oleh beliau, tentang bagaimana ilmu neuropolitika. Neuropolitika adalah belajar, karena dokter beliau itu belajar mempelajari simpul-simpul saraf, urat-urat yang ada di otak dan lain sebagainya, untuk mengetahui bagaimana pandangan ke depan politik seseorang. Dan itu adalah yang ditulis oleh Dr. Tifa. Nah, buku ini saya mulai, Mas Diki bisa, ya, itu dengan waktu itu ada sebuah kisah. Dulu apa Bu? Bentar, pertama kali dulu. Jadi ini yang mengawali, terus ke bawah. Bu. Dari seminar balik ke novel dan film. Jadi awalnya kisah ini dimulai dari janji. Kenapa tadi di puisi saya ada janji, di pantun saya ada janji. Jadi ini ada janji atau ada kata-kata dari Jokowi sendiri dalam sebuah seminar seperti ini, yang dia mengaku di depan di depan beberapa orang, ya, ada Mbak Rosiana Silalahi, ada kemudian di kampus Universitas Islam Indonesia di Jogja,
ya. Kemudian di depan juga Prof. Mahfud MD, di depan juga Buya Syafi'i Ma'arif. Dia berkata tentang IP kumulatifnya hanya 2 atau bahkan 2 ke bawah. Dan itu dikatakan di seminar resmi. Artinya nggak boleh orang bercanda di seminar. Dan statement itu tidak diralat bapak-bapak semua. Selama sampai bertahun-tahun sampai dengan sekarang. Sampai hari ini tidak diralat. Nah, inilah yang membuat otak waras atau otak kita itu berpikir, kok IPK di bawah 2 kok bisa lulus ya? Atau kok bisa kemudian lanjut? Kalau dulu ada terminasi sarjana muda, kenapa dia tidak dihentikan di sarjana muda? Itu makanya membongkar kenapa akhirnya ada hipotesis bahwa Jokowi itu hanya ke sarjana muda dan tidak lulus. Bahkan ada hipotesis yang kuliah saja tidak gitu ya. Tapi itulah yang menarik yang akan menjadi yang sudah kita bahas di buku ini. Lanjut Mas, langsung ke perbandingan ijazah. Terus, jadi ini ada banyak cerita menarik. Terus Bapak, ya. Bapak dan Ibu sering mendengar kata-kata ELA, Error Level Analysis. Itu adalah cara mengidentifikasi gambar itu asli atau tidak. Saya pernah juga mengidentifikasi dari Medan ini sebuah video artis. Tapi itu nggak ada hubungannya dengan Jokowi ya. Atau mungkin belum. Minimal mantunya. Saya nggak bicara soal Clara ya. Lain itu ya. Jangan dihubungkan ya. Jangan. Tapi artinya video yang pernah saya periksa itu ya, itu juga kita periksa pakai error level analysis. Artinya error level analysis sudah bertahun-tahun sahih untuk memeriksa. Mulai dari kasus-kasus yang dulu, ada dulu video terkenal pemain band ya sama artis. Kemudian bahkan kasus foto mantan presiden juga pernah saya periksa pakai ELA ini, error level analysis. Dan itu bisa menguji sebuah ijazah itu benar atau enggak. Kalau ijazah yang benar, Bapak dan Ibu, izin Mas Diki, ada ijazah saya, tolong naik turunan dulu. Terus. Oh sorry, sebelumnya di atas lagi. Oh, nah ini ijazah saya, ini ijazah saya sendiri Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada orang ulas ijazahnya dari mana? Ini asli nih, tahun 91 saya lulus. Kalau kita periksa dengan ELA, itu akan membuat sebagian ini akan nampak yang tadinya gambar itu sudah pernah direkayasa atau enggak. Kalau pernah direkayasa, maka di sini tidak akan nampak lagi jejak-jejaknya. Ini maksudnya apa? Tulisan I, J, A, Z. Pinggir fotonya pun masih nampak. Jelas kan Bapak dan Ibu? Tulisan-tulisannya masih nampak. Ini kalau utuh kayak gini. Lanjut sekarang ijazahnya tadi. Yang kita, ini bentar. Bapak dan Ibu melihat ini pun, ini ijazah saya. Kalau di ELA seluruhnya, kotak legalisasinya pun masih nampak. Pernah dilegalisasi. Artinya, foto itu kalau nggak banyak rekayasa, ya beginilah jadinya. Lanjut kita ke yang tadi Mas Diki. Nah ini. Adakah nampak gambar di sini? Apalagi betul Bu. Lanjut ke yang gambar full Mas Diki. Nah, ini gambar apa Bu? Hutan. Betul. Bahkan ada orang mengatakan mohon maaf sekali, kotoran burung Mas ini. Iya. Jadi ini artinya ijazah yang beredar itu adalah ijazah yang sudah banyak sekali ada rekayasa ya. Dan alhamdulillahnya naik lagi ke atas Mas Diki. Gambar yang kita lihat terus naik lagi sampai ke gambarnya Dian Sandi. Nah ini ijazah yang diposting oleh seorang kader PSI, partai sebar fitnah isu ya. Kenapa sebar isu? Bapak dan Ibu mungkin lihat isu terakhir, benar-benar jahat. Kami, saya, Dr. Tifa, Mas Refli Harun, itu memang benar. Kami berkunjung, kami ziarah ke yang disebut ibunya Jokowi, Bu Sujiatmi, almarhum Harimulyo, dan kami berdoa. Dan kami keluarkan sekarang videonya ketika kami berdoa. Tadinya kami nggak mau mengeluarkan video kami berdoa, karena buat apa sih? Berdoa itu kan apa? Kita habluminallah. Ngapain kita sampaikan habluminanas? Tapi karena orang banyak, itu merusak makan, ya terpaksa kami tampilkan ketika kami berdoa. Kami bukan tipe orang yang sholat aja di video. Videonya kalau lagi apa, sholatnya kalau lagi di video, itu pun nggak pakai iftidal. Perhatikan sholatnya.
Nggak pakai. Jadi dari tahiyat terus kemudian langsung begitu rukuk langsung nggak pakai itu kan? Ya. Bahkan dulu ada yang pernah bersaksi, Pak Ngabalin kalau nggak salah, dulu pernah bersaksi. Pak Joko itu kalau sholat, saya menyaksikan ketika sholat luhur, lafalnya bagus sekali. Bapak Ibu kalau luhur sama asar pakai lafal nggak? Nah itu, kok bisa tahu? Kalau luhur itu lafalnya bagus sekali. Ya. Wah ini memang. Oke, kita ingat. Jadi kami difitnah kemarin. Kami merusak makam. Astagfirullah. Kami itu berdoa di depan makam. Memang baru dikeluarkan. Lihatlah postingan Dr. Tifa yang terbaru. Ya itu ada. Yang di Twitter. Ya. Jadi kami sengaja mengeluarkan itu karena masa sih berdoa aja di posting. Ya tapi karena kami difitnah oleh PSI juga. Ya bahwa kami merusak makam. Nah inilah postingan kader PSI. Namanya Dian Sali pada tanggal 1 April. Kalimatnya apa? Biar kalian tenang. Lebarannya ini saya upload yang asli, dia bilang. Ya udah karena dia bilangnya asli, ya udah kita percaya aja. Ini yang kami periksa. Disinilah kami membuktikan beberapa hal, terutama soal nanti yang kita lihat ya, membuktikan ijazah itu identik atau enggak. Kedua adalah foto yang pas fotonya ini biasanya ibu dan bapak nempelkan pas foto itu sebelum atau sudah dicap? Belum. Kalau di sini kalau pas fotonya ada di atas cap artinya apa? Nah, udah jelas kan? Nanti ada buktinya kepalsuannya. Mas Diki, lanjut. Alhamdulillahnya, terus sampai kayak sini dulu. Terus lagi, terus. Hop, nah, hop lagi. Ya. Ini namanya analisis luminance gradients. Analisis luminance gradient ini, bapak-bapak semua, ini membuktikan bahwa pas fotonya yang dipasang di ijazah ini di atas cap. Lihat gambar ini. Kalau ada capnya di atas foto, ini harusnya ada potongannya cap. Ini ilmiah, 100% ilmiah. Jadi ini jelas-jelas membuktikan bahwa pas fotonya itu memang ditempel di atas cap, dipotong pada jasnya, sehingga belakangnya memang ada capnya, tapi khusus di jasnya dia diganti orangnya pada jas dan wajahnya. Jadi artinya yang ini palsu. Dan apa Bapak dan Ibu? Alhamdulillah yang tadi saya sampaikan, perkembangan paling baru, Komisi Pemilihan Umum sudah memberikan kepada kami salinan ijazah yang similar, identik dengan ini. Berarti artinya apa? Palsu ijazahnya. Satu lagi yang ingin saya sampaikan Mas Diki, perbandingan ijazah. Terus. Foto nggak usah aja. Nah ini nih. Ini nih. Ijazah yang ditampilkan oleh Mabes Polri, turun dikit Mas Diki, mohon turun lagi. Justru lebih buruk dari yang Dian Sandi tadi. Ini ijazah yang ditampilkan pada saat konferensi pers. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya itu saya tulis detail di buku ini. Pada saat jumpa pers Mabes Polri, kalau mereka punya yang asli, kan mereka tampilkan yang asli, bukan hanya fotokopi. Logikanya apa? Kepolisian kok malah nampilkan fotokopi. Fotokopi aja yang udah terlipat ini. Ada tetesan kopi. Iya kan? Dan itu langsung mengingatkan kami, mohon maaf kalau kami tadi terlambat masuk sini karena kami tadi minum kopi dulu. Di mana tadi? Tempatnya atau tiang apa nanti? Toh ya. Pokoknya saya tadi langsung ingatnya, wah ini hubungan antara Medan dan Singapura. Perdana Menteri Singapura Gok Chok Tong. Kopi Kok Tong. Clara dipergikan ke Singapura. Clara lagi ya. Nah, jadi artinya apa? Ini adalah ijazah ini benar. Bapak dan Ibu, untuk membandingkan ijazah harus dibandingkan dengan yang keluar pada tahun, bulan, dan tanggal yang sama. Alhamdulillah kami mendapatkan, naik dikit Mas. Ini ijazah temannya Pak Jokowi yang juga bersaksi betul pembela Pak Jokowi. Jadi dia dehatnya, namanya Fronojiro. Tanggalnya sama, tanggal 5 November 85. Naik lagi Mas, dikit. Sama, 5 November 85. Sepintas Bapak dan Ibu, belum saya kasih rahasianya dulu. Sepintas Bapak Ibu, ijazah ini dan lagi Mas, yang sama nggak kira-kira bentuknya? Sekitar sama. Nah ini kayak kalau kita baca
majalah Bobo atau Kawanku zaman dulu ya Bu. Ya, temukan beberapa perbedaan. Lanjut. Naik lagi. Enggak, turun lagi. Dua lagi ijazahnya kita bandingkan. Kita berada di ini nomornya 111.15 miliknya Pronojiwo. Lanjut, naik lagi Mas. Enggak, maksudnya turun. Oh. Ini 11.20. Maaf, miliknya Pak Jokowi. 11.15 miliknya Pronojiwo. Satu lagi kita bandingkan 11.17 miliknya Sri Murti Ningsih. Ini naik lagi Mas. Nah, ini Sri Murti Ningsih. Sama 11.16 miliknya almarhum Hari Mulyono. Bapak dan Ibu perhatikan. Naik turun lagi Mas. Ya, oke. Naik lagi dikit. Naik lagi dikit. Oh, enggak, maksud saya. Dikit lagi. Turun ke bawah. Anak muda kalau terlalu semangat. Nah, turun lagi. Turun lagi dikit. Oh, ya, cakep. Bapak dan Ibu, satu ijazahnya Jokowi dengan 3 ijazah lain ini. Pembanding 11.15, 11.16, 11.17, 11.20. Semuanya terbit pada hari dan wisuda yang sama. Seharusnya ijazahnya sama nggak? Sama. Ibu dan Bapak, siapa yang bisa menemukan perbedaan dari ijazah? Perhatikan Bapak dan Ibu, letak huruf Z-nya dengan logo ini. 3 ijazah sebelumnya, Z-nya lebih masuk ke dalam. Ijazah punya Jokowi, Z-nya agak lebih tinggi ke atas. Itu satu yang paling berbeda. Sebenarnya ada 6 perbedaan, tapi yang paling nyolok 2 ini. Yang kedua, huruf A pada tulisan sarjana. Sarjana di sini A-nya masuk ke dalam. A di sini A-nya lebih masuk ke dalam. A di sini A-nya lebih masuk ke dalam. A-nya Jokowi keluar dia dari logo. Artinya, kalau Bapak dan Ibu pernah ke percetakan, misalnya pernah ke Medan Pos atau Sumur Express, koran yang sama pada hari yang sama, itu mesti sama persis. Kecuali kita minta ke koran itu, Pak. Bapak wartawan kenal, jurnalis senior. Kalau kita cetak ulang, Pak, kadang-kadang masang platnya geser. Begitu geser, jadilah ini. Logis gak Bapak dan Ibu? Ijazah yang sama pada wisuda sama hari yang sama, platnya geser. Gak logis, berarti ini dicetak pada hari dan waktu yang berbeda. Sudah palsu. 99,9%. Lagian fotonya di belakang stempelnya di belakang fotonya. Belum lagi kalau kita periksa adanya watermark, adanya emboss yang ada pada 3 ijazah ini dan tidak ada pada ijazah. Jadi Bapak dan simpulannya, 3 ijazah ini identik, sedangkan ijazah Jokowi tidak identik. Artinya beda. Terakhir yang ingin saya sampaikan, Mas Diki, tolong ke skripsinya, paling belakang. Nah, ini kami pada saat skripsi terus naik lagi, terus naik lagi, naik lagi dikit lagi. Oh, inilah skripsi yang saya pegang sendiri. Kalau ini kami sudah pegang sendiri. Jauh sebelum salinan fotokopi saya, Dr. Tifa, Dr. Resmond datang ke UGM pada tanggal 15 April 2025, diterima secara resmi. Diterimalah 2 wakil rektor, Prof. Pening dan Dr. Ari Sujito. Kami dikasih buku skripsinya Jokowi. Apa yang menarik pada 2 ini? Bapak dan Ibu, ini saya potret tidak dengan handphone, tapi dengan kamera profesional, yang memang kamera ini memotret apa adanya, tidak membaikkan fotonya, tidak menjelekkan fotonya. Yang bisa kita lihat, antar 2 kertas ini kelihatan tahun kertasnya, warnanya saja berbeda. Pada skripsi yang semua itu ada, Bapak-bapak sekalian, warna kertasnya semua begini, kertas lama, tahun 85. Jadi kalau sampai 2025, kertas itu sudah berusia 40 tahun. Iya. Ini kertasnya jauh lebih bersih. Hurufnya juga beda. Ganti kulit. Ini huruf komputer yang dikatakan sama Bang Resmond. Ini hasil dari print out mesin printer yang baru tahun 85, Bapak dan Ibu. Adakah mahasiswa yang mencetak pakai printer inkjet? Ya nggak ada. Inkjetnya saja belum keluar. Printer inkjet itu belum ada di tahun 85. Ini sudah dicetak pakai inkjet.
Menarik lagi apa? Di sini tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Padahal ini harusnya di bulan November 85. Dan di sini pada ketikan tangan ini tulis Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Tuh. Ini 85 November. Yang benar mana? Dan ternyata Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu melakukan pengukuhan guru besar pada bulan Maret tahun 86. Berarti 85 ya masih ini yang betul. Belum ini. Lah kok bisa profesor di sini? Jadi ini adalah tambahan lembaran yang ada pada skripsinya Jokowi. Dan paling menariknya lagi, di skripsi ini tidak ada yang namanya lembar pengujian skripsi. Prof, kalau nggak ada lembar pengujian skripsi itu lulus apa enggak? Ya enggak loh, ya udah. Tapi lucu bro, ketika saya berdebat dengan para termol di TV, ada yang bilang, oh mungkin lembar pengujiannya di belakang atau jatuh. Ini orang nggak pernah bikin skripsi, lembar pengujian ada. Dan yang paling menarik juga, di antara nama-nama di sini tidak ada nama seorang yang sangat terkenal yang disebut sebagai dosen pembimbing skripsinya Jokowi, yang ada videonya bolak-balik. Lanjut mas, gambar terakhir kita lihat. Inilah fenomena Pak Kasmujo. Jadi Bapak dan Ibu, insya Allah kalau membaca buku ini tidak akan mengatakan oh RRT Royris Montiva itu omon-omon. Semua kami ceritakan secara sistematis, insya Allah secara kronologis. Dan di sini ada juga bukti pengakuan Pak Kasmujo. Gambar terakhir mas, ketika respon ketemu dengan Pak Kasmujo, datang ke rumahnya dan Pak Kasmujo mengatakan, saya bukan dosen pembimbing skripsi, saya juga bukan dosen pembimbing akademiknya. Dan last but not least Bapak dan Ibu, karena kita baca buku ini sebagai bonus ini sebelum Dr. Tifa, apa rencana kami selanjutnya? Nah, saya boleh buka kaos ya Bapak dan Ibu. Ini Jokowi white paper sudah. Ya, berikutnya akan kita bongkar soal dinasti Jokowi. Nah, apa itu dinasti? Isinya ini. Nah, Jokowi white paper. Ini Bu. Ya. Cocok tagline-nya tadi ya. Jadi AJMG ya. TB. Ya. Adili, oh lepas saja. Kasih saya cuma lepas, ya udah lepas sekalian. Ya, sekalian biar nampak. Terima kasih Pak. Sekalian biar nampak. Jadi begini, Bapak Ibu. Pasti ada pertanyaan, Mas, kok Anda julid banget sih? Ngolak-olak, ulek-ulek keluarga Jokowi. Ya belum, yang satu belum terlalu kita. Karena apa? Karena mereka ini pejabat publik Bapak dan Ibu. Iya. Pejabat publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi, ada juga di buku ini. Undang-Undang Keterbukaan Informasi dasar di Undang-Undang Dasar pasal 28 ayat F dan Declaration of Human Rights ya. Kita berhak Bapak dan Ibu. Gaji kita, uang kita itu yang membayar mereka. Mereka itu adalah pelayan kita. Harusnya memberi kepada kita. Jadi, meskipun dia udah mantan, tapi kalau seorang presiden itu harus mau dibuka. Sampai kapanpun seorang presiden itu adalah pejabat publik. Mau sudah lewat, mau sudah pensiun, apalagi dia sekarang adalah Dewan Pengarah di Danantara, dia adalah pejabat publik. Yang kedua Pak, ini Wapres. Jadi Bapak dan Ibu, dengan izin dan restu, mohon izin, kami akan menerbitkan buku selanjutnya. Judulnya adalah Gibran Black Paper. Kenapa black? Karena lebih kotor rekamnya. Rekam jejaknya sangat kotor. Mulai dari bahasa kasarnya di akun Kaskus namanya Fufu Fafa. Itu 99,9% clear adalah Gibran. Saya sudah uji sejak lama dan bahkan tidak bisa mengelak lagi. Ya karena apa? Dia lupa bahwa dia pernah mendaftar wali kota dengan sebuah nomor handphone 085 sekian belakangnya 33 dengan tangan dia sendiri, dengan tanda tangan dia, tulisan tangan dia ketika dia daftar wali kota tahun 2020.
dia daftar sebagai wali kota Solo. Dan itu adalah namanya dia dan nomor handphone itu yang tercatat untuk login kalau kita akses ke Kaskus akunnya Fufu Fafa. Kasar banget dia bahasanya, wah luar biasa kasar, hate speech. Dan lagi apa? Kenapa black? Karena pendidikan dia itu ngakalin. Nanti kita akan sampaikan semuanya di buku itu. Mulai dari SMP-nya nggak jelas di Singapura, SMA-nya yang tidak lulus, SMA-nya bahkan mau mencoba mengakali pakai UTS Inserts di Sydney. Padahal UTS Inserts itu kursus untuk matrikulasi mau masuk UTS. Itu dipakai untuk ijazah. Dan itu memang sudah terjadi kebohongan. Dan yang paling kanan ini, nah juga ini, ya selain lampu pocong, banyak ini soal pesawat, private jet, banyak lah. Bukan soal Clara ya lain lagi. Ya, nah itu pribadi. Tapi ada juga hubungannya. Ini juga meskipun dia bukan pejabat publik, tapi dia juga sebenarnya sudah melakukan gratifikasi dengan naik private jet ketika mengantar istrinya nebeng waktu itu. Dan nebeng itu milik pesawat milik Gangye. Gangye itu pengusaha Sofi yang ada di Singapura. Banyak sekali nanti ceritanya dan insya Allah Bapak dan Ibu kita akan ketemu pada beberapa minggu atau bulan ke depan. Dan yang kita bahas bukan Jokowi white paper tapi Gibran black paper. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roy, luar biasa. Racikan Berita 1.